Halo minasan, kembali lagi di channel Minanim. Kali ini aku bakalan kasih spoiler lanjutan dari anime My Gift Level 9999 Unlimited Gacha episode 12. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode diperlihatkan Light yang sedang meninjau berbagai informasi yang berasal dari ingatan milik Ratu Elf. Informasi tersebut sebelumnya berhasil dikumpulkan oleh Ellie setelah ia membaca ingatan sang ratu. Saat memahami isi informasi itu, Light tampak cemas. Ia menyadari bahwa kemunculan sosok Master bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Perasaan itu membuat Light sampai pada satu kesimpulan berat. Master harus disingkirkan. Ellie pun sependapat dengan keputusan Light. Terlebih lagi, informasi yang didapat dari ingatan Ratu Elf memiliki banyak kemiripan dengan potongan ingatan milik Hardy. Dari semua yang ia peroleh, hanya bagian-bagian penting dan menarik itulah yang berhasil Ellie kumpulkan. Ellie juga menjelaskan bahwa sebagian informasi tersebut ia dengar saat menghadiri pertemuan rahasia yang diadakan di Kerajaan Nine. Sebuah pertemuan yang hanya berlangsung setiap 4 tahun sekali. Dalam pertemuan itu, sempat dibahas tokoh-tokoh penting dari berbagai negara. Namun sayangnya, Ellie tidak mengetahui detailnya, karena ia hanya mendengar sebagian kecil percakapan sebelum meninggalkan tempat tersebut. Ingatannya pun tidak sepenuhnya utuh, sehingga informasi yang lebih rinci tidak ia ketahui. Meski begitu, Light menangkap satu hal penting. Percakapan tersebut tampaknya membahas keberadaan sosok lain Sally Master. Hal itu membuat Light berpikir lebih jauh. Ia mulai mempertanyakan apakah sosok misterius tersebut justru dianggap lebih berbahaya daripada Master. Light juga bertanya-tanya, apakah hal ini berkaitan dengan dirinya, yang bukan termasuk kandidat Master? Dalam benaknya muncul pertanyaan lain. Jika sosok itu memang lebih berbahaya, apakah ia juga akan menjadi target untuk dibunuh? Light kemudian menanyakan kembali kepada Ellie apakah ia benar-benar tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan rahasia itu. Ellie pun membenarkan, menegaskan bahwa ia memang tidak mengetahui lebih jauh. Bahkan setelah melihat ingatan Ratu Elf, tidak ditemukan satupun informasi mengenai sosok tersebut, menandakan bahwa sang ratu sendiri tidak menyadari keberadaannya. Light pun menyadari bahwa semakin banyak informasi yang muncul, justru semakin rumit juga untuk dianalisis. Percakapan mereka lalu beralih pada topik lain, yaitu pembebasan manusia-manusia yang diperbudak di Kerajaan Elf, yang sejauh ini tampak berjalan dengan lancar. Ellie pun membenarkan laporan tersebut. Hingga saat ini, sekitar 5.000 manusia telah berhasil dibebaskan dan kini mendapatkan perlindungan di area sekitar Menara Raksasa. Dengan dukungan penuh dari Light, seluruh proses itu dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, bantuan dari geng Mohawk dan pihak lainnya juga berperan besar dalam upaya pembebasan serta perlindungan para manusia tersebut. Mendengar hal itu, Light merasa lega baginya. Kelancaran seperti inilah yang ia harapkan. Kemudian, Light mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sempat berniat untuk merebut kendali atas Kerajaan Elf. Namun, setelah dipikirkan, langkah tersebut tidak akan memberikan keuntungan yang berarti. Ellie pun sependapat. Menurutnya, dibandingkan menguasai Kerajaan Elf secara terang-terangan, akan jauh lebih menguntungkan jika mereka mengendalikannya secara diam-diam dan memanfaatkannya di masa depan. Light lalu menambahkan bahwa berkat bantuan Ellie, ia akhirnya bisa merencanakan balas dendam yang tepat terhadap Sosya. Selain itu, melalui Ellie pula mereka memperoleh informasi baru mengenai Master serta berbagai data penting lainnya. Jumlah pion yang dapat mereka manfaatkan pun semakin bertambah, sehingga seluruh sumber daya yang ada kini bisa digunakan secara maksimal. Light kemudian mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ellie mendengar itu. Ellie terlihat tersentuh dan menjawab bahwa dirinya merasa hanya memberi sedikit kontribusi. Tiba-tiba, Mei muncul dan meminta maaf karena menyela pembicaraan. Ia mengatakan bahwa ada informasi penting yang perlu disampaikan. Light pun langsung menanyakan informasi apa yang dimaksud. Mei menjelaskan bahwa ia mendapatkan kabar mengenai salah satu target balas dendam. Light Dark Elf bernama Xian dilaporkan berada dalam kondisi kritis di pedalaman sebuah dungeon. Mendengar hal tersebut, Light terkejut. Selanjutnya dijelaskan bahwa negeri kepulauan Dark Elf terdiri dari lebih dari 100 pulau besar
dan kecil yang terletak di bagian selatan benua. Negara ini dikenal sangat aktif dalam bidang penelitian, khususnya sihir farmasi dan metalurgi. Mereka juga memberikan dukungan penuh kepada individu-individu dengan pencapaian luar biasa. Bake, negara tersebut menyediakan satu pulau khusus yang dijadikan fasilitas penelitian. Salah satu peneliti yang mendapatkan hak istimewa itu adalah salah satu target balas dendam, Light, seorang ras Dark Elf bernama Xian. Adegan kemudian beralih memperlihatkan Xian yang tengah bersiap melakukan eksperimennya. Ia memperingatkan para bawahannya agar memastikan hasil penelitiannya tidak bocor ke pihak luar. Para anak buahnya memahami perintah tersebut. Xian lalu mendekati objek penelitiannya yang ternyata adalah seorang manusia. Wajah manusia itu tampak dipenuhi ketakutan. Tempahagu, Xian mengeluarkan sebilah pisau dan menusukkannya ke tubuh manusia tersebut. Setelah itu, ekspresi Xian tetap datar, seolah tak merasakan apapun. Hal itu sampai membuat para anak buahnya merasa heran, sebab meskipun telah membunuh banyak manusia, ekspresi wajah Xian sama sekali tidak menunjukkan perubahan. Kini mereka pun memahami alasan mengapa tidak ada seorang pun yang berani berbicara sembarangan kepada pemimpin jenius seperti Xian. Tak lama kemudian, Xian bertanya mengapa tangan manusia percobaan itu berhenti bergerak, serta menanyakan apakah ada kendala pada tim penyihir. Anak buahnya pun kebingungan harus menjawab apa. Dengan gugup, ia akhirnya bertanya balik. Dengan rasa penasaran, apakah menusuk manusia percobaan dengan pisau memang diperlukan dalam penelitian tersebut. Xian menanggapi dengan mengatakan bahwa anak buah barunya itu cukup berani dan percaya diri untuk eksperimen pertamanya karena berani melontarkan pertanyaan seperti itu. Menurut Xian, tindakan tersebut memang diperlukan. Jika tidak, akan merepotkan bila mereka justru dibunuh oleh hewan yang menjadi objek eksperimen mereka, manusia itu sendiri. Xian pun mulai memberikan penjelasan. Dengan perlakuan tersebut, manusia percobaan akan meluapkan berbagai emosi seperti rasa sakit, keputusasaan, dan kesedihan. Penyiksaan terhadap jiwa seperti itu justru akan memperkuat jiwa mereka. Dengan demikian, jiwa tersebut akan menjadi lebih mudah untuk diambil. Setelah itu, Xian memerintahkan anak buah barunya agar segera menyelesaikan eksperimen sebelum manusia percobaan itu mati. Anak buahnya pun mengerti dan segera bersiap melanjutkan tugasnya. Namun, pada kenyataannya, tindakan penyiksaan yang dilakukan Xian sebelumnya bukan semata demi penelitian. Ia menganggapnya menyenangkan melihat manusia berteriak seperti hewan ternak yang disembelih. Hingga tanpa sadar ia larut dalam kesenangan tersebut. Xian kemudian memberi perintah untuk memulai eksperimen dan mengalirkan kekuatan sihir kepada tim penyihir. Semua orang pun memahami instruksi itu. Eksperimen pun dimulai, dan terlihat jelas manusia tersebut menjerit kesakitan. Xian segera menyadari bahwa benturan kekuatan sihir yang digunakan terlalu besar, dan memerintahkan agar aliran sihir dikurangi sedikit. Para bawahannya pun mengerti. Namun, setelah beberapa saat, pengurangan itu tidak kunjung memberikan hasil. Xian pun bertanya mengapa aliran sihir belum juga menurun. Anak buahnya menjawab dengan gugup bahwa aliran tersebut sudah dikurangi, bahkan hingga setengahnya, tetapi dampaknya tetap sama. Mendengar itu, Xian langsung memerintahkan agar eksperimen dibatalkan. Ia menyuruh tim penyihir mundur, mengalihkan aliran sihir ke pilar batu sihir, dan memaksa objek eksperimen untuk menyerap kekuatan sihir tersebut. Gelombang sihir pun semakin dahsyat. Salah satu anak buah Xian segera memperingatkan bahwa hal itu berbahaya, karena kecepatan penyerapan sihir sudah terlalu tinggi. Jika kondisi ini terus berlanjut, objek eksperimen akan segera mencapai batas kemampuannya. Xian pun terkejut. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, karena meskipun aliran sihir telah dihentikan, energi sihir itu masih terus mengalir. Dalam kebingungannya, Xian mulai mempertanyakan dari mana asal kekuatan sihir yang begitu besar tersebut. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul tepat di atas tubuh manusia yang dijadikan objek eksperimen. Xian segera menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah terdistorsi. Semua orang terkejut ketika ruang di sekitar lubang hitam itu mulai retak. Lubang hitam tersebut terus membesar hingga secara tiba-tiba seekor naga muncul darinya. Pemandangan itu membuat Xian dan seluruh anak buahnya ngerasa seakan pikirannya berhenti kaget. Xian pun bersiap menggunakan sihir andalannya, sebuah teknik penguatan serangan sihir. Ia segera melepaskan jurus pamungkasnya yang dikenal sebagai Black Death Disaster. Namun pada saat yang sama,
Sang naga juga melancarkan serangan. Serangan Xian sama sekali tidak mampu menjangkau naga itu, karena kekuatan naga tersebut jauh melampaui miliknya. Gelombang serangan naga yang luar biasa kuat membuat semua orang di tempat itu pingsan, kecuali Xian. Sang naga kemudian berbicara, mengatakan bahwa ia tidak menyangka masih ada satu orang yang mampu bertahan dari serangan deprivation roar miliknya. Xian yang mendengar ucapan itu kembali terkejut. Naga tersebut lalu memperkenalkan dirinya sebagai naga jiwa, penguasa mutlak atas jiwa. Ia menyatakan bahwa siapapun yang mendengar aumannya akan kehilangan jiwa mereka tanpa pengecualian. Namun naga itu heran mengapa Xian masih bisa bertahan. Ia menduga hal itu mungkin disebabkan oleh perlindungan dari sihir kecil yang Xian gunakan sebelumnya. Dan menurutnya Xian benar-benar beruntung. Tak lama kemudian, jiwa-jiwa orang yang berada di sana mulai keluar dari tubuh mereka. Sang naga pun menyerap seluruh jiwa tersebut. Xion Taekyong dipenuhi kebingungan cahaya. Apa yang baru saja disedot naga itu? Apakah itu benar-benar jiwa? Selama ini, Xian telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk meneliti keberadaan jiwa, mengorbankan banyak nyawa serta berbagai peralatan langka, namun tak pernah berhasil. Namun naga ini dengan mudah menarik jiwa dari dalam tubuh manusia. Xian juga menyadari bahwa dirinya belum pernah mendengar, apalagi melihat keberadaan monster yang mampu memangsa jiwa di dunia ini. Menurut pengetahuannya, hal semacam itu seharusnya mustahil ada. Keberadaan makhluk tersebut jelas bukan sesuatu yang biasa, karena mampu secara langsung memengaruhi dan mengganggu eksistensi jiwa. Alih-alih merasa takut, Xian justru dipenuhi rasa kagum. Baginya, kekuatan itu benar-benar luar biasa. Xian kemudian memuji sang naga dan secara terbuka mengajaknya bekerja sama dalam penelitiannya. Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk menyediakan jiwa apapun sebagai imbalan. Mendengar tawaran itu, sang naga merasa heran. Rekan-rekan Xian baru saja tewas. Namun Xian sama sekali tidak menunjukkan rasa takut ataupun amarah. Yang lebih aneh, ia justru terlihat senang. Itulah jiwa yang tak tergoyahkan oleh apapun selain hasrat untuk meneliti. Sang naga akhirnya menerima ajakan kerjasama tersebut. Namun dengan satu syarat, sebagai gantinya, ia menginginkan jiwa. Tidak peduli dari ras apa, perempuan maupun laki-laki. Semua jenis jiwa dapat diterima olehnya. Sang naga meminta Xian untuk terus mempersembahkan jiwa hingga ia merasa puas. Lalu sang naga mengajaknya memulai kerjasama itu segera. Xian memahami syarat tersebut dan menyatakan akan segera bersiap, seraya meminta sang naga menunggu sebentar. Namun, sang naga bertanya balik. Apakah Xian tidak menganggap rekan-rekan senegaranya itu berharga? Xian justru bertanya apakah hal itu mengejutkan baginya. Menurut Xian, pengorbanan semacam itu diperlukan demi kemajuan penelitian. Karena itu, baginya, nyawa rekan satu negaranya bukanlah sesuatu yang terlalu penting. Mendengar jawaban tersebut, sang naga tertawa dan semakin tertarik pada Xian. Ia pun memuji semangat serta ketangguhan hati Xian yang luar biasa. Setelah itu, sang naga menyatakan akan menyatu dengan tubuh Xian sambil berkata, "Terimalah seluruh keberadaanku." Xian terkejut oleh pernyataan itu. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti seluruh fasilitas penelitian. Kilauannya begitu besar hingga dapat terlihat dari seluruh pulau. Adegan kemudian, kembali ke Abyss. Melanjutkan percakapan saat Mei menyampaikan kabar kepada Light mengenai Xian yang kemungkinan besar kini telah tewas. Light yang masih belum memahami situasinya tampak kebingungan dan bertanya-tanya apa maksud perkataan Mei. Mei pun menjelaskan bahwa lembaga penelitian yang dipimpin Xian memiliki struktur yang menyerupai seperti dungeon. Selain dungeon-dungeon khusus, terdapat dua jenis dungeon, yakni dungeon yang berfungsi sebagai tempat tinggal para monster dan dungeon yang terbentuk dari sebuah inti dan jenis pertama merupakan bangunan yang dijadikan tempat tinggal para monster. Bangunan-bangunan ini diyakini dibuat oleh peradaban masa lalu yang konon telah musnah. Jika monster di dalamnya atau bangunannya hancur, keduanya tidak dapat dihidupkan kembali. Sementara itu, jenis kedua adalah dungeon yang umum muncul di dunia saat ini. Dungeon ini memiliki inti dungeon, dan karena alasan tertentu, intinya dapat pulih kembali seiring waktu. Meskipun monster di dalamnya telah dimusnahkan atau jebakannya dilepaskan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, skala dungeon tersebut akan terus membesar. Mei juga menjelaskan bahwa alasan jumlah monster di dalam dungeon tidak pernah berkurang adalah
karena adanya dungeon dengan bentuk yang belum diketahui, terutama yang berada di wilayah pegunungan dan lautan, sehingga populasi monster terus bertambah. Sementara itu, dungeon yang berada di dalam bangunan tergolong sangat langka, dan hingga kini penyebab kemunculannya masih menjadi misteri. Light kemudian mengatakan bahwa ia pernah mendengar cerita tentang seseorang yang tertidur di sebuah bangunan, namun ketika terbangun justru sudah berada di dalam dungeon. Ia tidak menyangka kisah semacam itu benar-benar terjadi kepada Xian. Mei menambahkan bahwa informasi tersebut ia peroleh melalui alat komunikasi darurat milik sesama pedagang yang sedang berada di lapangan. Hingga saat ini, masih belum diketahui alasan mengapa laboratorium milik Xian dapat berubah menjadi dungeon. Namun tampaknya Kepulauan Dark Elf telah mengirimkan tim penyelidik untuk mengevakuasi para peneliti yang mungkin masih selamat. Tempat tersebut kini diduga telah menjadi dungeon dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, sehingga para penyelidik yang tidak berpengalaman dalam menjelajahi dungeon akan kesulitan untuk melewatinya akibat pengaruh dungeon tersebut. Ada kemungkinan gunung berapi bawah di sekitar kepulauan akan mengalami erupsi. Karena itu, situasinya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dungeon tersebut harus segera dihancurkan secepat mungkin. Teklebilaji negeri Dark Elf telah memasang quest resmi di guild, mencari party petualang berpengalaman tanpa mempersoalkan besarnya bayaran. Light pun mengucapkan terima kasih kepada Mei atas informasi penting tersebut. Ia menyadari bahwa party Light harus segera menghubungi guild setempat untuk mendaftarkan diri dan ikut serta dalam quest itu. Light tidak berniat membiarkan monster dungeon merebut target balas dendamnya. Ellie pun yakin bahwa dengan reputasi dan pencapaian party Light sebelumnya, baik di wilayah Dwarf maupun Kerajaan Elf, dengan keikutsertaan party Light dalam quest ini, Ellie yakin mereka akan segera diterima. Light berterima kasih kepada Ellie, namun ia juga menambahkan bahwa jika seandainya mereka ditolak, ia akan menyerahkan urusan tersebut kepada Ellie Light. Berharap Ellie dapat mengupayakan dukungan dari Ratu Kerajaan Elf agar parti mereka tetap diizinkan ikut serta. Ellie memahami maksud tersebut dan berjanji akan menyampaikan hal itu kepada Ratu Elf nanti, serta memastikan permintaan mereka dipertimbangkan dengan serius. Light tidak akan membiarkan Xian kabur darinya. Dengan cara apapun, ia memastikan Xian tak akan lolos karena balas dendamnya harus terpenuhi. Selanjutnya, Poha dijelaskan bahwa Kepulauan Dark Elf tidak memiliki satu kepala negara yang jelas. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis wilayah tersebut. Sebagai gantinya, terdapat 4 klan besar yang masing-masing menguasai pulau-pulau secara terpisah. Wilayah negara itu pun terbagi menjadi 4 bagian: timur, selatan, barat, dan wilayah utama yang masing-masing dipimpin oleh satu klan besar. Negara ini menganut sistem kolegional, di mana kebijakan nasional ditentukan melalui pertemuan para perwakilan klan. Adegan kemudian beralih ke wilayah timur negeri Elf, menampilkan kediaman perwakilan klan timur, yaitu Gigis. Di sana, Gigis meminta maaf karena telah menghubungi Yudo di tengah kesibukannya. Namun Yudo menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa ia sudah banyak berutang budi pada Gigis, sehingga tidak perlu bersikap seolah mereka orang asing. Sochi itu pula, Yudo menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan mata Gigis, dan bertanya apakah Gigis cukup beristirahat atau tidak. Keadaan Gigis yang tampak kelelahan itu ternyata disebabkan oleh sulitnya menangani masalah dungeon yang muncul di laboratorium penelitian. Situasi semakin rumit karena 3 klan lainnya telah mengurangi wewenangnya. Satu persatu klan tersebut memilih untuk tidak ikut campur, sehingga seluruh beban pekerjaan akhirnya jatuh ke tangan Gigis. Namun, karena ada sosok yang dikenal sebagai salah satu Dark Elf terkuat, Yudo, sang Magic Collector, seorang petualang peringkat A Gigis pun memiliki tugas yang ingin dipercayakan kepadanya. Masalah ini berkaitan langsung dengan lembaga penelitian, dan bagi Gigis, Yudo adalah orang yang paling tepat untuk menanganinya.
Yudo sendiri tidak menyukai julukan Magic Collector, karena menurutnya julukan itu memberi kesan bahwa ia hanya bergantung pada item sihir semata. Ia merasa Gigis seharusnya tahu bahwa ia membenci sebutan tersebut. Menyadari kesalahannya, Gigis segera meminta maaf. Ia berdalih bahwa kurang tidur membuatnya keceplosan. Namun Yudo tetap merasa kesal, terutama karena julukan itu kerap disebarluaskan tanpa persetujuannya. Gigis lalu menjelaskan bahwa maksudnya bukan merendahkan Yudo. Ia hanya ingin menegaskan bahwa tidak ada orang yang lebih ahli dalam menjelajahi dungeon selain Yudo, yang dikenal sebagai Sword of the Island. Faktanya, dengan kualitas dan jumlah item sihir kelas 1 yang dimiliki Yudo, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menjelajahi berbagai dungeon seperti dirinya. Bahkan, Gigis yakin bahwa jika ayah Yudo masih hidup dan melihatnya sekarang, ia pasti akan merasa sangat bangga. Dengan kekuatan sebesar itu, Gigis percaya bahwa tidak peduli berapapun jumlah kesatria putih yang dihadapi, mereka tidak akan mampu menandingi Yudo. Yudo pun sependapat. Ia yakin bahwa bahkan tanpa menggunakan item sihir sekalipun, Sword of the Island tidak akan kalah melawan kesatria putih baginya. Item sihir hanyalah alat pendukung untuk memaksimalkan kemampuan. Yudo menegaskan bahwa ia pasti akan menghancurkan kesatria putih. Mendengar hal itu, Gigis kembali teringat bahwa keinginan untuk menjatuhkan kesatria putih telah lama menjadi tekad ayah Yudo. Di masa lalu, parti milik ayah Yudo, Island Spear, pernah dikalahkan oleh kesatria putih dalam sebuah pertempuran yang tidak disengaja. Kekalahan tersebut mengejutkan seluruh kepulauan Dark Elf. Padahal saat itu, Island Spear dikenal sebagai parti paling berbakat di kepulauan Dark Elf. Namun Hardy, salah satu anggota kesatria putih, menghadapi mereka tanpa menerima satu goresan pun. Bahkan ketika melawan seluruh parti Island Spear, kekalahan itulah yang akhirnya membuat parti Island Spear dibubarkan. Ayah Yudo pun memilih pensiun sebagai petualang tepat sebelum Yudo dilahirkan. Kisah tersebut sudah berkali-kali Yudo dengar sejak kecil, dan kini ia justru menantikannya. Ia ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya yang telah tiada menghancurkan kesatria putih. Selain itu, Yudo juga sangat mendambakan pertarungan melawan sosok yang mampu memaksanya mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Gigis pun menaruh harapan besar pada Yudo. Setelah itu, ia mengalihkan pembicaraan pada kesatria putih dan bertanya apakah Yudo sudah mendengar kabar mengenai kerajaan Alf. Yudo belum mengetahui apapun, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Gigis menjelaskan bahwa sebuah negara manusia bernama Penyihir Menara Raksasa telah muncul di dekat wilayah kerajaan Alf. Bahkan, kedua pihak tampaknya telah menjalin hubungan diplomatik. Mendengar itu, Yudo langsung bertanya, apakah hal tersebut bukan kerajaan manusia? Namun Gigis menegaskan bahwa bukan demikian, negara tersebut adalah negara manusia baru yang didirikan oleh penyihir menara raksasa, dan mereka telah mendeklarasikan kemerdekaan mutlak bagi umat manusia. Yudo pun merasa heran mendengar istilah kemerdekaan mutlak manusia. Setahunya, harga diri para elf sangatlah tinggi. Karena itu, ia merasa mustahil kerajaan Alf bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan sebuah negara manusia. Gigis sendiri mengaku belum sepenuhnya memahami situasi tersebut. Namun satu hal yang pasti, kerajaan Alf dan negara manusia itu memang telah resmi menjalin hubungan diplomatik. Bahkan menurut Gigis, keadaan ini terasa nyaris mustahil karena terlalu banyak hal yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam hubungan semacam itu.